Saudara, kita sedang melanjutkan satu seri yang baru kita bangun beberapa minggu yang lalu tentang visi dan misi gereja ICC. Kalau saudara miss beberapa khotbah yang lalu, bisa lihat di YouTube-nya masih ada big picture. Yuk katakan saya 2-3 big picture. Gambaran besar. Jadi kalau saudara sedang menetapkan, gimana ya, apakah saya bergereja di sini atau tempat lain, saudara perlu tahu visi dan misi bagi gereja kita, bahwa kemana sih, mungkin bertanya kemana sih busnya lagi dibawa kemana, atau setiap minggu atau setiap hari dalam gereja ini sedang dibangun ke arah mana. So if you first time, kalau saudara datang pertama kali hari ini, it's a good time, ya. Karena kita akan membahas visi dan misi bagi gereja kita. Nah, saya tulis ini beberapa waktu yang lalu, visinya adalah menjadi murid Yesus yang berhasil dan berdampak. Yuk, boleh katakan 2-3 menjadi murid Yesus yang dan berdampak. Dalam 3 hal yang kita ingin bangun. Jadi kalimat itu tuh ada 3 hal yang penting, ya. Murid Yesus yang pertama, yang kedua adalah berhasil, ya. Murid Yesus berkaitan dengan dewasa rohani, ya. Yang kedua adalah berhasil berkaitan dengan keseimbangan hidup. Yang ketiga adalah berdampak berkaitan dengan kemurahan hati. Ini yang kita ingin bangun dalam gereja ICC. Kita percaya bahwa inilah panggilan Tuhan bagi setiap kita yang ada di sini. Saudara, Tuhan inginkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Yes, siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus tempat ini? Ya, menjadi murid Tuhan Yesus adalah orang yang senantiasa tumbuh dalam pengajaran, bertumbuh di dalam ketaatan. Ya, kita perlu menjadi murid Yesus karena kalau orang Kristen menjadi dewasa, maka Tuhan bisa memakai dia leluasa, saudara, sehingga dia bisa memuridkan orang lain juga. Ya, karena Tuhan katakan jadikanlah segala bangsa muridku. Itu kerinduan dia. Tuhan mau menjadikan murid Yesus supaya kita bisa memuridkan orang lain juga. Makanya kita perlu kedewasaan rohani. Kita ingin bangun kedewasaan rohani. Yang kedua adalah bukan hanya menjadi murid Yesus, tetapi kita juga perlu yang namanya keseimbangan hidup. Roh, tubuh dan jiwa kita terpelihara dengan sempurna. Yang itu sudah kita bahas minggu lalu. Tuhan inginkan dalam hal kerohanian, pekerjaan, terus apalagi keuangan, keluarga, semuanya baik saja dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Dari itu yang kita ingin bangun di gereja. Yang ketiga adalah kemurahan hati. Jadi orang murid Yesus yang memiliki kehidupan yang berhasil tadi, tetapi juga berdampak. Katakan saya berdampak. Dampak dari kehidupan saudara akan tergantung dari sikap hati kita. Apakah kita menjadi orang yang murah hati senantiasa, atau kita menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Dalam Yohanes 15 ayat ke-8. Ini kehendak Tuhan. Siapa di sini sungguh-sungguh rindu hidupnya ingin memuliakan Tuhan? Nah, ini ayatnya nih. Ya. Ini ayatnya, enggak akan salah, ya. Ini ayat yang mengajarkan kepada kita gimana punya hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam hal inilah, bukan yang lain, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas dikatakan dalam ayat ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi Bapa akan dipermuliakan, make glorious. God is made glorious. We magnify God. Kita membesarkan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan ketika
kita berbuah banyak. Ketika saudara menjadi murid Yesus yang bukan hanya berhasil tapi berdampak, menghasilkan buah yang banyak. Dengan inilah Bapa dipermuliakan. Siapa yang percaya ini kerinduan Tuhan bagi kita? Saudara kita, Tuhan inginkan kita berbuah banyak, kita memiliki kehidupan yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kehidupan yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, berbuah banyak. Karena pohon menghasilkan buah bukan untuk dirinya sendiri, tapi pohon menghasilkan buah untuk yang lain. Di luar pohon itu sendiri, saudara. Ini kerinduan Tuhan. Tapi sebelum kita mengerti lebih dalam hal ini, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Mazmur katakan demikian. Ini ayat-ayat dasarnya, saudara. Kita perlu tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Saudara lahir bukan seketika. Saudara lahir karena sebuah rancangan. Ada maksud. Ya, ada tujuan. Ada pribadi yang merancangkan, yaitu Bapa dalam kehidupan saudara. Saudara lahir bukan suatu kebetulan. Firman Tuhan katakan begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Terus ngapain? Menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Bapa yang menenun kita. Saya kadang-kadang kalau di rumah, karena anak kami ada beberapa, jadi saya punya banyak foto-foto USG ya, hasil USG 3D dan lain-lain. Saya punya banyak kayak gitu. Saya lihat begitu ya, masih kecil ya, masih mungkin sebesar biji pasir, sebesar beras gitu ya. Dan Tuhan, firman Tuhan katakan Dia yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Wow. Dan firman Tuhan katakan ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan merancangkan bukan yang biasa-biasa. Yes. Tuhan merancangkan yang dahsyat. Katakanlah saya dahsyat. Yang dahsyat dan ajaib. Katakan sebelah yang kau dahsyat dan ajaib Tuhan jadikan. Saudara, Tuhan gak jadikan average. Tuhan jadikan orang-orang yang dahsyat dan ajaib. Ya, ajaib yang kau buat. Pemazmur katakan jiwaku benar-benar menyadari. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Dengan bakat, dengan talenta, dengan karunia-karunia yang khusus. Kalau saudara punya 5 orang, mungkin beberapa orang anak di rumah. Setiap anak punya bakat tertentu. Setiap anak punya rancangan Tuhan tertentu. Ya. Dan Tuhan merancangkan setiap kita dahsyat dan ajaib. Dari segala sesuatu yang kita mampu lakukan. Segala sesuatu yang saudara miliki dapat capai dalam kehidupan. Karena Tuhan yang telah menenun saudara. Dahsyat dan ajaib. Ya. Dan Tuhan menjadikan dunia ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 dikatakan begini ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang di dalamnya itu Tuhan yang jadikan. Jadi Tuhan yang jadikan kita dahsyat, ajaib dengan setiap karunia-karunia, bakat, talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan bukan hanya itu aja, Tuhan jadikan dunia ini dan Tuhan mempercayakan apa yang Dia jadikan kepada manusia. Yang mengerti katakan amin. Dalam Yakobus 1 ayat ke-17 dikatakan begini. Segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang
Dari mana? Adalah dari atas. Adalah Bapa yang memberikan kepada kita. Setiap yang baik. Ya. Setiap pemberian baik. Segala pemberian baik dikatakan. Setiap anugerah yang sempurna. Adalah dari atas. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Bapa yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kepercayaan. Jadi semua yang kita bisa capai, semua apa yang saudara mampu lakukan, segala sesuatu yang kita bisa miliki, segala sesuatu yang saudara bisa nikmati, itu kepercayaan Tuhan bagi kita. Dan kepercayaan ini hanya untuk sementara waktu. Firman Tuhan dalam Mazmur katakan demikian. Mazmur 49 ayat ke-17. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Tuhan mempercayakan segala yang baik itu, saudara, dalam kehidupan kita, bakat, talenta, pekerjaan, kesehatan, ya, segala yang baik, keuangan, harta dan lain sebagainya, posisi, ya. Pada waktu matinya dikatakan semuanya itu tidak akan apa? Dibawanya. Dalam ayat dalam perjanjian baru mengatakan hal yang serupa. Paulus katakan demikian 1 Timotius 6 ayat ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia. Ada yang lahir di sini sudah bawa mobil? Nggak ada ya, udah pakai jas gitu lahir, pakai jas, pakai dasi. Wah, nggak ada ya, kita lahir memang nggak bawa apa-apa ke dalam dunia, ya. Dan kita pun apa? Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ini ayat perenungan saya minggu ini, saudara. Nggak bawa apa-apa masuk. Gak bawa apa-apa keluar. Sedangkan Tuhan mempercayakan segala yang baik. Saya percaya Tuhan telah mempercayakan segala yang baik dalam hidupmu. Tapi kalau kita gak bawa apa-apa keluar, berarti buat apa yang Dia percayakan? Katakan sebelahnya, buat apa berarti, saudara? Nah, saudara, semua harus kita tinggalkan pada hari kematian. Dan saudara, pada hari kematian semua harus kita tanggalkan. Dan itu menunjukkan bahwa begini, dalam hidup ini, apa yang tidak selamanya bersama kita bukan milikmu. Yes. Apa saja yang tidak selamanya bersama dengan saudara bukan milik saudara. Yes. Itu hanyalah kepercayaan Tuhan. Itu milik Tuhan yang Dia percayakan dalam kehidupan kita. Dan kekayaan tidak bernilai setelah kematian. Bagi orang itu, kekayaan gak bernilai setelah kematian. Posisi, jabatan, segala itu yang dia miliki tidak bernilai. Bagi dia pada hari kematian, saudara. Gak bisa nolong lagi. Uang gak bisa nolong lagi. Jabatan, pekerjaan gak bisa nolong lagi. Keluarga gak bisa nolong lagi. Semuanya gak bernilai lagi bagi dia. Maka itu kita perlu melihat dari kacamata bahwa semua yang kita miliki adalah kepercayaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk pundak sebelahnya, itu semua kepercayaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, gini, kalau orang punya cara pandang ini kan dari dasarnya dulu, saudara. Kalau orang punya cara pandang kayak gini, minimal 3 hal. Kalau saudara dan saya memiliki cara pandang bahwa semuanya adalah kepercayaan Tuhan bagi saya.
Kalau ini cara pandangmu, minimal 3 hal yang kita akan hidupin. Yang pertama, apa saudara? Orang yang punya cara pandang kayak gini, gak pernah takut akan kekurangan. Kalau saudara percaya bahwa semua adalah pemberian, maka saudara gak pernah takut akan kekurangan. Saudara bisa khawatir, yes, akan sesuatu yang mungkin hilang dalam hidupmu, bisa aja. Pekerjaan hilang, uang hilang, dirugikan orang dan lain sebagainya. Tapi orang yang tahu, percaya bahwa Tuhan yang memberikan semua itu, dia gak pernah takut akan kekurangan. Kenapa saudara? Karena orang bisa kehilangan pemberian, tapi gak kehilangan Bapa yang memberikan. Ya itu ya. Orang yang punya cara pandang demikian bahwa Tuhan yang memberikan, ketika dia kehilangan, dia gak menjadi takut dan khawatir. Kenapa? Karena dia tahu Bapa sanggup memberikan. Itu sebabnya Abraham mau mempersembahkan Ishak. Kenapa? Karena dia berpikir demikian. Kalau Ishak pun mati dipersembahkan, Allah sanggup membangkitkan dia. Dia punya cara pandang bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Ya, Tuhan adalah pemberi anugerah dan pemberian yang sempurna dalam hidupnya dia. Pemazmur katakan demikian. Daud punya cara pandang kayak gini. Dia katakan begini. The first ayat pertama langsung udah begini, saudara. Tuhan adalah gembalaku. Wow. Apa? Sama-sama 2, 3. Takkan kekurangan aku. Katakan sebelah, takkan kekurangan kamu. Kalau Tuhan adalah gembalamu, maka takkan kekurangan kamu. Saudara, ayat ini iman timbul dari apa sih? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara renungkan ayat ini, iman akan timbul dari pendengaran. Saudara akan bergerak hidup hari demi hari, gak khawatir akan kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembalamu. Takkan kekurangan aku. Abraham juga sama, dia punya cara pandang seperti Daud. Dia gak khawatir akan kekurangan. Suatu ketika Abraham ini punya harta yang banyak melimpah. Ya. Gembalanya dia ribut, berantem, bertengkar dengan gembalanya saudaranya yaitu Lot. Dan Abraham katakan, sudahlah, jangan berantem, sudah. Kita ini kerabat, keluarga. Kamu pilih aja deh. Ya, kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke depan, saya ke belakang. Pokoknya kamu misah aja dan kita nggak perlu ribut karena kita adalah saudara. Dan Abraham kasih kesempatan Lot untuk memilih yang pertama. Kamu boleh pilih, Lot. Mau deposito 100 miliar, mau tabungan 2 juta. Pilih aja. Dan semua yang kerja di bank akan memilih yang of course, ya 100 miliar lah. Dan Daud dan Lot memilih hal yang sama. Bagi pada waktu itu lahan yang punya air yang melimpah itu adalah aset yang mahal banget. Dan Lot pilih tempat yang terbaik bagi dia. Dan Abraham, it's okay, you choose. Karena dia tahu Bapa yang memberikan segalanya. Dia nggak takutkan kekurangan, dia nggak bertengkar dalam perselisihan, nggak. Dia serahkan Lot, kamu yang pilih duluan. Dan ketika Lot memilih yang duluan, dia nggak komplain, dia nggak bersungut-sungut. Sudah tahu apa yang terjadi? Karena Abraham percaya Bapa yang memberikan kepada dia. Allah merespon itu. Dikatakan setelah Lot pergi memilih tempat yang terbaik bagi dia, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan Kejadian 13 ayat 15. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan siapa yang berikan? Tuhan yang berikan. Ku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Abraham gak khawatir akan kekurangan karena dia tahu Allah yang memberikan. Saudara, orang yang mengerti semua kepercayaan Tuhan, hidupnya gak khawatir akan kekurangan. Yang setuju katakan amin.
Yang kedua, saudara, orang yang percaya bahwa semua kepercayaan Tuhan, ini sikapnya, nggak terikat sama kekayaan. Bagaimana mungkin, saudara? Karena dia percaya Tuhan yang memberikan, karena dia percaya Tuhan yang menyediakan, yang mempercayakan, maka dia nggak terikat sama kekayaan. Kami di rumah pada waktu anak-anak kecil, salah satu tempat favorit sering pergi ke mall adalah tempat toko apa? Mainan. Kan gitu, ada foto-fotonya. Wow, mama ini. Saya bilang, ayo doa dulu. Begitu ada foto-fotonya lucu-lucu deh tuh mereka tuh ya, doa untuk dapatin mainan. Tapi saya perhatikan ya, setelah dapat mainan lupa papanya. Udah dapat mainan, wah tokonya senang, mama papanya lupa aja, kayak gambar gini nih. Anak kecil kalau sudah dikasih sesuatu yang menyenangkan hatinya, terikat sama permainannya, ya. Sehingga lupa sama yang memberikan kepada dia. Lupa aja saat itu dia terikat sama ini. Bahkan kalau papanya bilang, ayo ke sini, enggak, ini lagi sibuk nih. Saudara, dan ini bukan hanya anak kecil aja bisa begini. Orang dewasa pun bisa. Secara usia, ada seorang muda yang kaya dan kaya banget, orang muda lagi, datang pada Yesus dan Yesus katakan, dan dia katakan, apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal, gitu ya, masuk dalam kerajaan sorga. Dan Yesus katakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian kembali ikut aku. Saudara, ketika dikatakan demikian, dia shock. Dia kemudian firman Tuhan katakan dia pergi, ya, dia pergi karena banyak hartanya. Matius 19 dikatakan demikian. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan apa? Sedih, grief. Dalam bahasa aslinya apa ini? Lipeo, distress, grief, be in heaviness. Atau sorrowful, berat hatinya, sedih. Kenapa? Karena hatinya sudah terikat. Dikatakan apa? Sebab apa, saudara? Banyak hartanya. Terlalu banyak kesibukannya, terlalu banyak yang dia fokuskan, saudara. Dan dia nggak mengikuti Tuhan. Dia akan sudah terikat dengan hartanya. Saudara, orang bisa gitu. Apa yang orang miliki bisa memiliki dia. Ya. Apa yang orang miliki kalau kita nggak hati-hati, jabatanmu, kerjaanmu, hobimu bisa memiliki, saudara. Ya. Kalau kita nggak hati-hati, nggak jaga hati dengan baik, apa yang kita ingin capai justru menguasai kita. Tapi orang yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber yang mempercayakan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya, dia nggak terikat dengan harta, dia nggak terikat dengan kerjaan, dia nggak terikat dengan kepercayaan Tuhan. Justru semakin diberkati, semakin mendekat. Yes? Semakin diberkati, semakin melekat sama Tuhan. Semakin diberkati, semakin bersyukur sama Tuhan dan semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Dan tidak terikat dengan hartanya, semakin mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saya ingat kemarin pada waktu pergi ke Tanah Perjanjian, kami pergi ke daerah Betania. Nggak jauh sih, dekat dari Yerusalem, kira-kira 4-5 mil gitu. Tapi macet banget, wah penuh sekali ke sana. Sampai ke sana kami ada di rumahnya Maria. Ada yang mau ke sana? Anybody? Jadilah sesuai imanmu ya, dalam nama Yesus. Ya, di situ di rumahnya Maria, Lazarus, Marta di situ. Maria ini orangnya nggak terlalu kaya, biasa aja. Tapi dia punya rumah dan dia punya simpanan yang berharga. Simpanan wanita pada waktu itu adalah salah satunya adalah minyak. Dan dia punya minyak yang mahal namanya minyak narwastu. Wah,
wanginya ini luar biasa. Saya punya minyak rasul segini aja saudara, kalau dibuka, baunya, wanginya, kemana-mana. Dulu kalau doakan orang kadang-kadang pakai minyak narwastu itu. Berharga sekali, sesuatu yang berharga pada zaman itu. Maria memiliki setengah kati daripada minyak narwastu, dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, Yohanes 12 ayat ketiga dikatakan dia ngapain? Yang mahal harganya, which is memang mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau semerbak, saya nggak kebayang kalau setengah kati itu ya, setengah liter ya saudara. Semerbak di seluruh rumah itu, wangi sekali. Dan dia nggak menjadi orang yang terikat dengan harta miliknya. Dia tahu mungkin dia telah mengumpulkan harta itu sepanjang hidupnya saudara, dan dia kumpulkan itu. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia berkata, Yesus, kau lebih berharga daripada apa yang aku miliki. Dan dia pecahkan itu dan dia minyaki kaki Yesus dengan hartanya. Orang yang percaya bahwa itu semua kepercayaan Tuhan, dia nggak terikat dengan hartanya. Dia nggak takut akan kekurangan. Yang ketiga adalah ini, saudara, yang saya mau fokus. Orang itu akan apa sih? Akan mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan. Ini penting, saudara. 1 Petrus 4 ayat ke-10 dikatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Are you ready? 2, 3. Layanilah sesuai telah diperoleh siapa? Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia siapa? Allah. Siapa di sini telah menerima kasih karunia Allah? Dikatakan tiap-tiap orang. Berarti setiap kita telah menerima kasih karunia Allah. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau telah menerimanya, kalau engkau telah menyadari bahwa semua adalah kepercayaan Tuhan, kalau engkau telah menyadari bahwa semua bukan milikmu, tapi Tuhan yang menenun kau dahsyat dan ajaib, sehingga apa yang kau capai, apa yang kau bisa nikmati, apa yang kau bisa miliki adalah kepercayaan Tuhan. Kalau engkau sadarkan hal ini, firman Tuhan katakan, kamu pakai itu. Pakai itu. Kasih karunia Allah bagimu, kamu pakai itu untuk apa? Apa saudara? Melayani. Kau pakai itu melayani seorang akan yang lain. Sebagai pengurus yang baik. Yuk, 2, 3 apa? Pengurus yang baik. Tuhan mau kita jadi pengelola. Saudara dan saya adalah pengurus yang baik dari kepercayaan Tuhan. Yang hanya diberikan kepada kita untuk sementara waktu dalam hidup ini aja. Pengurus yang baik. Dan mungkin kita di antara kita nanya, ada yang bertanya, kenapa Tuhan mau kita melayani? Apa ini program gereja ataupun yang lain? Apa yang jadi dasar seorang Kristen? Firman Tuhan katakan melayani seorang akan yang lain. Apa hubungannya, pastor, dari kepercayaan Tuhan yang aku terima? Dan pakai ini untuk melayani. Apa hubungannya? Saudara, kalau ada satu alasan terbaik kenapa kita melayani seorang akan yang lain, adalah ini. Karena Yesus pun datang untuk melayani. This is the best reason to serve. Karena Yesus, karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Tuhan Yesus sebagai raja segala raja, dia datang ke dunia mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya sendiri, dan dia datang juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ini alasan kenapa anak-anak Tuhan melayani satu dengan yang lain. Dan ternyata ada hal yang lebih dalam daripada itu. Ternyata begini, saudara. Ternyata begini. Ketika kita melayani orang dengan kepercayaan Tuhan bagimu,
saat itulah saudara sedang melayani Tuhan. Karena Matius 25 kalau saudara renungkan ayat ini, it's just like ini nyalain lampu gitu dalam pikiran kita. Ini sambungannya saudara. Dikatakan apa? Sesungguhnya segala sesuatu, katakan saya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Ketika kita melayani orang dengan kepercayaan Tuhan, kita tuh sedang melayani Tuhan. Nah saudara, kalau pengertiannya kenapa bisa nyambung seperti ini? Gini, siapa Bapa adalah kasih. Yang percaya lambaikan tangannya saudara. Dan dia mengasihi semua orang. Oke? Nah gini, kalau saudara memakai kepercayaan yang bukan milikmu, tapi yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, pakai ini. Yang bukan milik kita, yang Tuhan percayakan dalam hidup, dan saudara kasih. Ini pakai ini untuk melayani orang lain. Maka itu akan menyatakan kasih Bapa dalam hidup orang ini. Yes. Setiap kali kita pakai kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang bukan milik kita, dan kita pakai itu melayani orang lain, kita sedang menyatakan kasih Bapa atas orang itu. Saya percaya bahwa setiap hal yang kita miliki bukan milik kita. Kalau saudara punya pengertian hal ini, maka setiap kali kita berikan, pakai itu semua untuk melayani orang lain, kita sedang menyatakan, "Hei Bapa begitu mengasihimu. Bapa mengasihimu. Bapa mengasihimu. Bapa mengasihimu." Are you getting this? Are you getting this? Bapa mengasihimu. Karena Allah adalah kasih. Dan ini saudara bisa melayani dengan karunia yang kau miliki. Saudara punya karunia khusus apa yang kau mampu lakukan. Dan kemarin saya merenungkan beberapa hal. Kalau kita bisa melayani secara langsung orang lain, mungkin apa sih yang saya mampu, apa sih yang saya sanggup, yang diberikan Tuhan secara khusus. Kan melayani itu sesuai dengan karunia. Apa karunia yang kau miliki? Mungkin beberapa hal yang bisa membantu kita adalah pertanyaan-pertanyaan ini ataupun statement-statement ini. Mengenali kemampuan, dan ini mungkin bisa jadi pembicaraan dalam keluarga, dengan anak, dengan cucu, dengan teman-teman. Untuk mengenali kemampuan, minimal ada 7 hal ini, mungkin banyak hal yang lain. Saudara mengenali kemampuan, kelebihan seseorang, karunia yang dia terima daripada Tuhan. Orang itu akan kalau ngerjain sesuatu dia akan terasa mudah untuk ngerjakannya. Kalau belajar sesuatu orang perlu 10 jam, dia 1 jam cukup. Yang satu itu. Yang kedua, kalau dia mengerjakan itu prestasinya di atas rata-rata. Ya. Kalau sedang membicarakan sesuatu yang menjadi karunianya akan semangat. Yang pernah ngalamin katakan amin. Tiba-tiba kalau sesuatu lagi pembicaraan sesuatu yang memang menyangkut karuniamu, nyala langsung. Semangat langsung. Ada yang pernah ngalamin? Ya itu. Karunia itu saudara. Minatnya jelas, semangatnya kuat dalam hal itu. Konsisten dalam mengerjakannya. Kalau saudara sedang mengerjakan itu, nggak hitungan waktu. Konsisten aja terus. Mau disuruh kek, nggak disuruh kek, terus lakukan itu. Dan ada kepuasan nomor 5. Kalau kita mengerjakannya, kita merasa puas. Apa? Yes. Siapa yang pernah merasakan puas mengerjakan sesuatu? Kalau bikin, kayak jago masak, ketika dia masak makanan enak,
Rasanya puas banget. Ada kepuasan dalam mengerjakannya. Dan ada daya tahan dalam tantangan. Sehingga ketika orang mengerjakan karunia-Nya, apa yang menjadi bakat talentanya, saudara, tantangan datang sih. Tapi tantangan itu nggak bisa nyetop dia. Dia akan terus bertahan dalam tantangan. Ya tuh ya. Dan yang terakhir adalah inisiatif untuk bertindak. Kalau ada orang foto, lagi foto. Orang yang punya karunia foto ada di sini ya, saudara. Ngelihat itu, sini saya bantu. Dia inisiatif aja. Kalau dia tahu angle yang tepat. Inisiatif. Kalau kita melayani dari karunia Tuhan, pakai ini semua untuk melayani orang lain. Sudah sedang hidup dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ini panggilan Tuhan. Tapi kita juga bisa melayani secara nggak langsung. Bisa nggak? Bisa. Kalau saudara firman Tuhan katakan, berilah kepada orang yang punya satu talenta tapi nggak menggunakannya, firman Tuhan katakan, kenapa kamu nggak pakai uang ini, nggak berikan uang ini kepada orang yang menjalankan uang? Jadi ada dua cara, melayani secara langsung atau melayani secara nggak langsung. Artinya kita pakai apa yang kau punya. Sudah pakai apa yang kau miliki dan kau berikan kepada orang-orang yang mengelola. Orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang mengurus. Dan itu kita melayani secara tidak langsung. Yes? Ya. Kalau saudara berikan kepada misi, kalau saudara berikan kepada gereja, kalau saudara berikan kepada pekerjaan Tuhan, nggak langsung melayani di situ, tapi kita memberikan sehingga dikelola dengan baik dan dia bisa mengerjakan, melayani orang lain juga pada akhirnya. Yang mengerti katakan, amin. Dan Tuhan mau kita hidup dalam hal ini. Ya. Dan saya percaya semuanya akan Tuhan perhitungkan, nggak ada yang hilang, saudara. Dalam Matius 29 ayatnya 25 ayat 19 dikatakan demikian, sebentar akan selesai. Lama sesudah itu, yuk sama-sama dengan saya katakan 2, 3 apa? Lama pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu apa? Mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara, ini yang menjadi ayat membukakan pengertian kita. Ada perhitungan pada akhirnya. Dalam Korintus dikatakan begini, 2 Korintus 5, bahwa kita semua harus menghadap apa? Tahta pengadilan Kristus. Setiap kita memperoleh apa yang diperbuatnya semasa kita hidup. Semasa kita hidup dalam masa hidup yang kita ini, yang kita punya saat ini. Apakah kita memakainya untuk tujuan Tuhan? Apakah kita memakainya untuk tujuan diri? Akan ada perhitungan. Semua pelayanan akan diperhitungkan. Dan saya merenungkan ini, saudara. Saya percaya, siapa yang percaya dan siapa yang setuju? Kalau kita, gini ya, ini boleh ya. Kalau kita melayani orang lain, kalau kita menabur yang baik dalam hidup orang lain, siapa yang percaya itu gak sia-sia? Sungguh percaya? Ya. Kalau kita nabur yang baik sama hidup orang lain, bagi orang itu pun, ini di luar Tuhan dulu ya, bagi orang itu pun tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti saudara, apa yang kita tabur kita tuai. Nah, saya mau tes ini. Kalau saya pulang dari sini, tapi jangan angkat tangan dulu ya sebelum berpikir ya. Boleh ya? Saya mau tes. Kalau saya pulang dari sini, saya nggak punya kendaraan. Saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor, saya nggak punya uang untuk pergi pulang. Nah, saya mau nanya, siapa di sini yang mau antarin saya pulang? Beneran nih. Yang mau anterin saya pulang coba. Beneran nih ya. Kalau ke Jakarta?
Beneran ini jangan nyenengin doang. Betul ya? Kalau saya mau makan siang ini, saya nggak punya uang. Sama sekali nggak ada uang. Jangan diaminin ya. Ini kan ngobrol-ngobrol ya. Saya nggak punya uang. Terus saya lapar banget mau makan. Siapa yang mau traktir saya makan? Beneran ini ya? Sungguh loh. Hah? Oke, yang lebih berat. Kalau handphone saya hilang. Kalau handphone saya hilang, terus saya nggak punya. Ini khotbah semua di sini. 15 tahun ada di sini semua. Terus saya nggak punya uang sama sekali untuk beli handphone baru. Sama sekali saya nggak punya. Saya mau nanya, siapa di sini yang rela memberikan handphonenya bagi saya? Coba angkat tangan saudara, kalau mau. Sungguhan ya, jangan cuma nyenengin doang ya. Beneran nih ya. Coba saya lihat tangan-tangan. 1, 2. Wah, saya punya banyak handphone di sini. Nah, just kidding. You know, meskipun saya 25 tahun saya pelayanan, saya nggak pernah minta 1 perak pun sama jemaat untuk pribadi saya. No, just isa ilustrasi aja. Gini saudara. Artinya gini, my point ini adalah ini. Kenapa saudara mau kasih? Kenapa? Ada yang mau kasih handphonenya. Kenapa? Karena mungkin saya telah melayani saudara. Karena mungkin saya telah berbuat baik sama saudara. Bernasehati saudara. Doakan saudara. Mungkin saya ada di situ pada waktu saudara susah. Artinya gini. Saya nggak pernah kehilangan apa yang saya tabur dalam hidupmu. Apalagi dengan Tuhan. Betul. Firman Tuhan katakan apalagi yang kita lakukan bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian dalam Matius. Barang siapa ayat 10. Memberi air sejuk. Secangkir ya. Ini boleh nggak minta cangkir nanti kebaktian ketiga ya. Secangkir aja. Pakai itu untuk melayani orang lain. Karena dia muridku, aku berkata kepadamu. Yuk sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya daripada yang berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita nggak pernah kehilangan apa yang kita berikan di dalam Tuhan. Itu poin saya. Saudara nggak pernah kehilangan apa yang kau berikan di dalam Tuhan. Orang mungkin bisa lupa, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi Tuhan nggak. Secangkir air itu kecil, saudara. Kalau kau berikan kepada orang di dalam Tuhan, itu nggak akan sia-sia. Tuhan katakan tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. And this is big. Dan saya minta teman-teman bisa bantu ke depan. Ada beberapa orang, saya kasih ilustrasi begini. Sebagai penutup. Saudara, apa yang kau dengar, saudara dengar siang hari ini, kalau kau renungkan dengan baik dan kau saudara hidupi, saya percaya satu hari kita di surga nanti. Saudara akan bicara, kita sharing ini. Pastor, ingat gak dulu sharing ini? Ya, one day ya. Bahwa kita gak pernah kehilangan sesuatu yang baik yang kita berikan di dalam Tuhan. Kalau saudara tahu, mengerti tentang karunia surgawi. Kalau yang di atas ngerti apa itu kekekalan. If you see it, if you believe it, saya percaya setiap kita akan give up everything for the Lord. Betul, saudara.
Kalau kita tahu, kita percaya itu, setiap kita akan berikan segalanya bagi Tuhan. Kenapa? Hidup ini dibandingkan eternity, kekekalan, gak ada bandingannya. Dan saudara tahu, pada waktu Tuhan jadikan kita, kau adalah terang dunia. Berarti terang Tuhan, Dia Bapa segala terang ada di dalam saudara. Dia menyala. Ada hal-hal yang baik dalam hidupmu mulai bermunculan. Ada campur tangan Tuhan yang memelihara hidupmu. Dan firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia-Nya. Dan kemudian saudara melihat orang lain. Dan timbullah belas kasihan, sama seperti Yesus yang menggerakkan dia melayani adalah belas kasihannya. Dan kemudian saudara melihat seorang yang mungkin punya masalah di dalam keuangannya. Dan saudara menolong dia gelap dalam hal itu dan saudara mulai menolong dia. Kemudian dia pulih. Keuangannya dia bisa kembali. Dan kemudian saudara melihat seorang lagi yang mungkin punya permasalahan di dalam keluarganya. Dan kemudian kau doakan dia. Tangan Tuhan turun memulihkan keluarga itu. Dan kemudian saudara lihat yang lain lagi. Mungkin misionaris, pekerjaan Tuhan, kau melihat dia membutuhkan dan kau mulai memberikan kepada dia. Apa yang kau punya yang bukan milikmu, tapi kepercayaan Tuhan bagimu. Akibatnya gini, setiap orang yang kau layani mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara gak pernah kehilangan apa yang kau miliki. Selama hidup kau berikan kepada banyak orang, sehingga banyak hidup orang yang mengalami pemulihan, tapi terangmu gak pernah sirna. Dan saudara dan saya hanya punya kesempatan ini sampai lilin ini ada. Karena suatu saat akan habis. Itu ya. Dan kita akan kembali kepada sumber terang kita, yaitu Bapa kita. Kita gak pernah kehilangan apa yang kau berikan di dalam Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua yang melayan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sudah diberkati Tuhan. Haleluya.